Libra, welcome to my channel. Kali ini aku bakal ngejelasin ya percintaan Libra di September 2021 bagi single dan juga couple. Oke, terima kasih sudah mendukung channelku ya, sudah mampir ke channelku. Untuk para viewers dan subscriberku, ini berlaku untuk Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign yang berzodiak Libra gitu ya, yang ada Libranya di birth chartnya. Oke, baik, kita akan lanjut untuk Libra single, percintaan kalian di September 2021. Oke, agak susah ini ya. Kartunya besar sekali ya. Oke, baik. Oke ya. Aku ngerasa di sini untuk Libra single sepertinya kalian akan dihantui ya, bukan dihantui ya, diwarnai lasting energy. Aku ngerasa ada semacam hasrat yang memuncak ya di bulan September 2021. Aku ngerasainnya apa ini ya? Di sini ada Ace of Swords, oke. Kemudian di sini ada Two of Cups. Pantesan ya. Langsung pantesan gitu. Jadi di sini ada King of Wands. Luar biasa. Ya, nanti kalian akan ya digodain nih sama King of Wands. Nanti untuk Libra ya, akan ada seseorang yang akan datang membawa godaan besar untuk kalian, jadi bersiaplah ya. Dia akan memberikan kayak semacam apa ini ya sebutannya, momen-momen romantis atau hal yang berbau dengan apa ini, hubungan yang sensual ya gitu. Aku ngerasain ke kalian yang ngebuat kalian jadi kayak mabuk kepayang gitu sama dia, suka banget gitu ya, sangat tergila-gila sama dia. Aku ngerasa orang ini kayak ngebuat kalian tuh jadi kayak gila sendiri gitu, kayak out of balance gitu. Para Libra yang sangat pecinta balance gitu ya, kalian susah ini ya sama orang ini, susah untuk tidak terpesona. Kalian ngerasa kayak nih orang gue banget gitu. Nih orang seksi banget sih, cakep banget sih gitu. Kalian bakal sangat tertarik sama dia, susah untuk kayak menolak pesona dari orang ini gitu. Kemungkinan besar dari dia itu berchartnya ada di area fire sign ya, ada di Aries, Leo, sama Sagittarius gitu. Aku ngerasainnya orang ini sangat apa ya, susah sekali kalian tolak karena dia akan memulai pembicaraan duluan kali ini ke kalian. Mungkin selama ini dia entah di mana gitu ya, entah di mana, nggak ada komunikasi gitu, atau mungkin sama ini kalian mencoba untuk komunikasi, dia juga mungkin kurang memberikan energi yang bikin kalian jadi ya merasa dihargai atau merasa puas gitu dengan energi yang dia berikan, kayak ada dan tiada. Soalnya kali ini dia akan memulai komunikasi ke kalian para Libra single ya. Jadi aku ngerasa di sini akan lebih membuat kalian lebih puas lagi karena komunikasinya ini memang mengarah banget ke area kayak hubungan percintaan, bukan yang selama ini dia cuma flirting pergi kayak gitu ya, atau sama ini kayak nggak jelas ini aku sebenarnya jadi dideketin sebagai teman atau lebih gitu. Mungkin sama ini tidak ada kejelasan, tapi kali ini dia akan berkomunikasi benar-benar mengarah selayaknya kayak pasangan. Jadi kalian pasti udah tahu ini dia sangat tertarik sama kamu sebagai pasangan, dan dia akan berkomunikasinya itu sangat yang tadi ya aku bilang ya, sangat sensual. Dia bakal ngegodain kamu. Jadi hati-hati juga ya, karena King of Wands ini memang begitu ya. Jadi pembawaannya itu dia suka hal yang
hal-hal yang sangat spontan gitu, sangat spontan, hal-hal yang impulsif, hal yang bikin dia tuh semakin kayak on fire gitu ya, semakin susah didapat, susah digenggam, dia akan terus mengejar. Nah ini juga yang aku harus informasikan ke kalian untuk tidak membuat kayak games gitu atau semacam mind trick kayak ngebuat kalian tuh kayak oke, kalau dia memang seperti itu orangnya, katanya Kamiya, aku pengen dia terus ngejar aku bakal bikin kayak apa ya, dianya itu susah untuk dapetin aku biar nanti dia semakin pengen ngejar aku. Nggak perlu seperti itu energinya, karena ingat, energi yang kamu berikan ke seseorang itu juga bisa langsung nge-project ke dia juga gitu ya. Ketika nanti kamu melakukan hal yang kurang benar, energi yang akan tertarik sama kamu juga pasti energi yang kurang benar. Jadi harap sadari betul ya, terserah orang lain mau segila apa datang ke kita, tapi ketika kamu udah tahu energi kamu sendiri dan kamu jujur atas yang kamu rasakan, akan lebih baik nanti kamu menyadari yang baik dan tidak baik untuk kamu terus ya. Oke, karena para Libra gitu ya, pesona kalian itu sebenarnya juga nggak kalah dari orang ini kok gitu, tapi memang mungkin agak beda pembawaan energi pesonanya gitu ya. Kalau dia ini memang pesonanya tuh lebih ke arah kayak hal yang sangat sensual, seksi, hal-hal yang kayak penuh dengan apa nih ya, tantangan segala macam. Kalau pesona kamu itu lebih soft lagi, lebih soft, lebih karismatik. Dan aku ngerasa para Libra itu banyak banget yang cantik, cakep ya. Kalian itu apa ini ya, zodiak yang sebenarnya kalau tebar pesona itu paling ngefek gitu menurut aku ya. Jadi kalaupun dia nanti datang dengan hal yang tadi ya, agak-agak dengan message yang agak-agak nakal, aku ngerasain kayak nggodain kamu segala macam, dan kalau kamu suka it's okay gitu ya, suka ngerasa kayak apa ya, ketika dia komunikasi itu ke kamu, jadi semakin kamu ngerasa kayak semakin seksi gitu ya, semakin cantik, semakin pede dengan diri kamu, it's okay gitu. Semua hal itu normal, nggak apa-apa. Cuma maksudnya ketika nanti dia ternyata datang untuk ngegodain kamu dan komunikasinya itu mengarah ke hal-hal yang kayak di luar batas, ya harap kamu untuk ngebalancein lagi ya timbangan kamu ya. Ingat, tetap melakukan hal tersebut dengan pikiran ya. Jadi perasaan, pikiran itu coba agak diseimbangkan, agak eling dengan apa yang kalian katakan dan lakukan di sini. Oke. Baik, aku bakal kasihin saran percintaan kalian ya. Oke. Soalnya di sini energinya dia gitu ya. Sangat menggoda kamu susah buat nggak tergoda sama orang ini, karena pada dasarnya King of Wands itu ya cakep-cakep gimana gitu ya, yang mungkin kalian udah punya gambaran di pikiran kalian tuh yang kayak apa nih, cowok yang seksi gimana, cowok yang cakep kayak gimana. Itulah dia datang dengan gambaran yang kalian inginkan. Kalian suka yang brewokan, datang yang brewokan. Kamu suka yang apa, yang tinggi, datang yang tinggi. Suka yang putih, datang yang putih ya. Seperti itulah ya, agak susah. Oke, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk Libra single, percintaan kalian di September 2021. What if it was easy? Kita baca bareng-bareng ya. It doesn't have to be hard. Call in the universe, the stars, the angel, and all their powers. Find the solution. Would you take the next step if it were easy? It's time to expect ease. Call in grace and receive guidance. You are supported. Today's soul actionnya, list 10 possible ideals ya for your soul current calling. Lean into ease, it's here. You just have to say yes to it.
Oke, jadi di sini disaranin untuk kamu ya, godaan yang datang ini tidak akan mudah ya, tidak akan mudah untukmu wahai Libra single gitu. Ya di sini kalian perlu menyadari lagi gitu ya, ketika godaan itu datang, orang ini datang dengan charmingnya gitu ya, dengan seksinya, dengan tampannya gitu. Tentunya ini ngebuat kalian yang tadinya punya guidance ya, kalau nanti orang datang harus bla 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 untuk membuat kalian menjadi lebih aman dan nyaman, itu akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu planning kalian, karena susah untuk menolak orang ini datang gitu ya, dan susah untuk tidak jatuh cinta dengannya. Aku ngerasain kayak gitu. Aku rasa di sini kalian perlu fokus lagi yang tadi aku udah bilang. Ketika kalian ngerasain terlalu ada energi fire gitu ya di hidup kalian, akan lebih baik kalian agak menyadari seberapa besar ya api yang berkobar di dalam dirimu untuk orang ini. Karena memang ketika kalian ngerasa susah Kak gitu ya untuk gak jatuh cinta sama orang kayak gini gitu, cakep banget Kak gitu ya. Aku mengerti Libra single, apalagi kalian yang single pasti pengen jadi double ya, kali kan double jadi couple kan ya. Jadi aku ngerti kalian pengennya datang memang ada orang ya seperti ini gitu yang mewarnai hidup kalian, bikin kalian semakin excited dan bahagia gitu di kehidupan kalian, di hubungan percintaan kalian gitu, yang bagi yang single ya. Cuma memang di sini kayak apapun itu gitu ya, halangan rintangan suatu hubungan gitu ya, hubungan asmara, ketika kalian mendapatkan orang yang kayak setampan, secharming ini gitu, tentunya tidak akan menjadi jalan yang mudah untuk kamu ketika kamu dealing dengan orang ini. Dalam artian pasti banyak yang suka, betul kan ya, orang se-charming ini pasti banyak yang suka, dan dia gak mudah untuk berkomitmen. Jadi King of Wands ini orang yang tidak mudah memberikan komitmen, memberikan suatu status ke suatu hubungan segala macam. Dia tidak akan mudah, dia akan mencari orang yang equal sama dia. Kalau dia ngerasa dirinya yang tadi ya cakep cantik, dia juga bakal cari yang cakep cantik. Dia ini orang yang semenarik itu, atau dia mungkin orang yang sangat terkenal dia, karena dia ini kan orang populer ya. Jadi mungkin dia terkenal karena misalkan jabatannya atau dia pasti nyari yang equal. Ketika dia mendapatkan sesuatu hal dengan mudah ya, dan dia ngerasa orang itu mudah untuk dia kontrol segala macam, mudah untuk memberikan apa yang dia inginkan, itu dia punya tendensi ngerasa itu tidak equal sama dia. Jadi ada kayak semacam strata gitu ya, karena orang tersebut mudah dikontrol sama orang lain, sedangkan aku enggak. Jadi King of Wands ini dia kayak tipikal orang yang suka mempunyai prinsip hidupnya sendiri. Banyak banget yang misalkan tipikal orang yang punya prinsip-prinsip yang sangat agak ekstrim menurut aku gitu ya. Dan dia ini orang yang tidak mengikuti rulesnya, peraturannya biasanya tuh seperti apa, itu enggak. Biasanya dia tuh punya kayak semacam kesadaran spiritual yang agak lebih jauh gitu. Aku ngerasain energinya dia ini karena energi yang sangat dia sudah mengalami banyak pembelajaran kehidupan gitu ya. Jadi agak ekstrim pasti dia. Jadi kalau punya prinsip, dia pasti punya hal yang sangat dia junjung tinggi dalam hidupnya. Disitulah dia juga akan menilai orang gitu, menilai seseorang, terutama kamu gitu ya. Ketika kamu nanti misalkan dia kayak order gitu lah ya, kayak order makanan gitu di suatu di suatu tempat gitu ya, di rumah makan, anggaplah kamu rumah makannya. Dia bilang, saya pesen ini ya,
pesan bakso sama es jeruk seperti itu. Nanti tiba-tiba datang tuh bakso sama es jeruk, habis itu dia pergi, semudah itu. Jadi bukan sesuatu hal yang akan berlama-lama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan juga. Dia pasti bikin kayak semacam strategi yang paling jitu, yang paling susah untuk orang lain tolak, agar orang lain bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu. Dan di sini ingat, dia itu datangnya dengan energi yang tadi ya, lasting energi. Jadi energi yang memang ingin mengikat secara hasrat, pembawaan nafsu gitu. Di sini aku nggak ngelihat ada yang pembawaan kayak pentacles atau yang terlihat ada long term, seakan dia ingin long term komitmen sama kalian, enggak. Tapi di sini dia akan membuat kayak semacam komunikasi sebutannya ya, komunikasi ke kalian itu ngegodain kalian dan membuat komunikasi yang cocok, kayak humornya cocok gitu ya sama kalian. Jadi kayak menyamankan kalian atau memberikan kalian kayak pesona-pesonanya dia yang bikin kalian itu jadi tertarik untuk ngomong sama dia terus gitu. Tapi ketika itu nanti akhirnya dia mungkin ngerasa kayak puas untuk ngomong, setelah itu ya dia bakal ada pergi lagi ke rumah makan yang lain gitu. Jadi dia itu pasti mencoba untuk nge-fulfill apa yang dia inginkan, itu aja sebenarnya, apapun keinginannya. Jadi ketika nanti dia datang, memang agak sulit untuk kamu tadi ya, untuk nggak tertarik sama dia, untuk menolak keadaan ini gitu. Tapi tadi saran percintaannya, segala sesuatu hal itu pembelajaran hidup, pasti ada yang membuat kalian jadi ya menggila sendiri karena saking susahnya gitu. Seperti dia ini ya, tiba-tiba datang dengan charmingnya gitu. Dan di sini kalian bisa mencoba gitu ya, mencoba sejauh mana gitu ya mental kalian bisa ngadapin orang seperti ini, karena dia orangnya sangat berkarakter banget gitu. Jadi ketika kamu bisa menyamakan lah frekuensinya kamu sama dia gitu ya, gak mudah untuk terkontrol oleh orang lain, karena kalian ini orang yang sangat balance gitu ya. Orang lain tuh tertarik banget sama kalian dengan cantiknya kalian, dengan harmoninya kalian. Kalian tuh tipikal yang suka orang yang lemah lembut gitu ya, orang yang cinta damai gitu ya. Ketika dia ini datang dengan model ya seperti ini gitu, aku rasa nggak apa-apa untuk welcome, untuk komunikasi, it's okay, komunikasi aja. Tapi nggak perlu yang kayak membukakan pintu untuk dia bisa masuk lebih dalam lagi gitu. Aku ngerasa kayak ketika dia datang terus ya ngomongnya cuma buat ngegoda-godain kayak gitu, sadari lagi kamu fokusnya pengen dapat orang yang bikin kamu have fun atau enggak. Kamu pengen menanggapi hal-hal yang yang cuma sementara kayak gini atau enggak gitu. Kalau kalian memang menikmati momen seperti ini, menikmati, nggak apa-apa lah kak, kalaupun bukan jodoh ya lumayan lah, cakep gitu, oh ya udah nikmati. Tapi ingat, dia hadir bukan untuk stay gitu ya. Aku ngerasa dia memang pengen dapetin apa yang dia pengen aja gitu. Oke, aku bakal kasihin satu saran lagi untuk kalian. What expectation do I have that are impossible to meet? Oke, kita baca bareng-bareng. The expectation we have are mostly delusional and impossible to meet. We then experience disappointment with ourselves or with a relationship when they are not met. It's time to dissolve your expectation and replace them with gratitude. Okay, today's soul action: be grateful. You are being summoned to more peace.
Peace is home for our soul, and it is accompanied by trust. It comes when you surrender and focus only what you can control. If you expect nothing and are grateful for everything, you will experience extreme fulfillment. Oke, jadi di sini disaranin untuk kamu melihat lagi ya apa yang kalian sebenarnya inginkan dari pasangan. Aku pengen yang dapet yang cakep kak, yang putih, yang tinggi, kayak dia gitu ya. Tapi coba lihat apa yang kira-kira menurut kalian tidak sulit untuk dijadikan kenyataan apa yang kalian pikirkan itu. Seperti aku pengen nikah sama BTS kak, kayak gitu ya. Hal yang kayak gitulah ya. Kayak coba untuk buat targetnya itu yang agak ya reachable gitu ya, yang lebih nyata gitu, yang lebih bisa kalian achieve gitu. Oke, jadi mungkin di situ kalian harus memberikan target yang paling make sense untuk kalian gitu ya. Orang-orang yang kalian inginkan tuh seperti apa, hubungan yang kalian inginkan tuh seperti apa gitu ya. Agar ketika nanti kamu didatengin BTS gitu ya, didatengin orangnya gitu ya, yang kalian inginkan gitu ya, contohnya kayak gitu, kalian gak gelap mata dengan segala macam kemungkinan. Jadi lihatlah contohnya nih ya, kalau kalian nonton dokumenter psikopat itu banyak banget yang cakep, cantik, wah semuanya lah, yang populer juga banyak. Dan kalau kalian kayak kalah sebutannya, kalah kesadaran gitu ya, kurang sadar ketika akhirnya datang nih yang kalian inginkan itu datang, bentuknya apa segala macam yang kalian pikirkan itu datang, suka gelap mata dengan semua hal yang lain, mungkin dampak-dampak negatif yang akhirnya dibawa dengan orang tersebut. Jadi di sini diperlukannya kalian tuh coba lebih aware dengan apa yang kalian inginkan dan bisa mencapainya tuh targetnya jadi lebih make sense gitu ya. Kalian pengen hubungan seperti apa dan percintaan dengan orang yang seperti apa. Dan di sini kalian juga sebenarnya disaranin untuk mensyukuri apa yang ada, dalam artian mungkin aku banyak banget gitu ya tahu Libra ini banyak banget gandrungi gitu ya, diidolakan oleh teman-teman kalian sendiri sebenarnya. Tapi itu kayak semacam membuat kalian nggak terlalu fokus, karena mungkin itu bukan bayangan di pikiran kalian. Kalian udah punya list gitu ya, kayak gambaran tentang seseorang yang menarik tiba-tiba dateng kayak gitu, seseorang yang aku inginkan. Jadi bukan orang yang ada gitu. Coba untuk kalian lihat dulu sekitaran kalian yang memungkinkan, yang ada, yang kelihatan peduli, yang tertarik sama kalian. Mungkin itu agak lebih memungkinkan kalian untuk dijadikan long term daripada orang yang suka berlalu lalang ini, yang suka ngegodain kalian ini, walaupun memang sangat cakep, walaupun memang sangat charming, walaupun memang sangat susah untuk kalian tolak. Apa gunanya kalau dia cuma buat entertain doang, untuk sekilas doang. Jadi aku ngerasain kalian perlu kayak mempertimbangkan kembali sesuai dengan keahlian kalian ya, para Libra, untuk mempertimbangkan kembali ya. Ya kan, ini aku begini nih karena kalian timbangan gitu ya, mempertimbangkan kembali apa yang kalian targetin itu tadi, ekspektasi kamu dalam hubungan dengan ciri orang yang ingin bersama dengan kamu tuh udah ngelis gitu. Oh, alisnya harus tebal, tingginya harus sekian gitu ya mungkin. Atau hubungan kalian yang kalian inginkan pengen yang kayak romantis banget kayak Disney misalkan kayak gitu. Coba untuk
di apa ya, evaluasi ulang kembali lah ya, yang coba buatnya agak reachable gitu ya, atau yang agak bisa memungkinkan untuk mencapai target gitu, agar ya tadi ketika kamu menginginkan sesuatu yang awang-awang itu tadi ya, tidak menggila ketika ada orang yang datang sesuai dengan gambaran yang kamu inginkan, tapi ternyata punya niat yang tidak baik sama kamu, biar kamu tuh nggak gelap mata gitu ya, biar bisa menyadarkan kamu, biar kamu menyadari terkadang memang ujian ujian terberat untuk kita gitu ya ketika seseorang dengan apa yang kita inginkan gitu, udah ya dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu secara fisik, tapi ternyata bikin kalian bisa traumanya sampai berapa tahun gitu, buat apa gitu. Jadi coba ditinjau ulang lagi lah ya, perasaan sama pikiran kalian coba diseimbangkan, agak sadari keadaan kalian ketika orang ini datang dan akhirnya ya tadi ya melakukan hal-hal seperti itu. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra single ya, percintaan kalian di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra single percintaan kalian di September 2021. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Libra Oke, yang sabar ya Libra ya. Susah memang kalau tiba-tiba ada yang sesuai dengan gambaran kalian, tapi nggak apa-apa. Dengan begitu kan kalian tahu ya betapa mempesonanya kalian sampai orang yang secakep ini, se-charming ini datang dengan energi lasting, energi. Nggak mungkin orang tiba-tiba main apalagi King of Fun gitu, main random gitu aja pengen sama orang yang tidak menarik. Jelas kalian sangat menarik dan sangat cantik, cakep, jadi makanya dia memilih kalian juga gitu kan untuk tadi digodain gitu ya, walaupun kita juga nggak tahu dia ngegodainnya berapa banyak orang. Oke, kita lanjut aja ya untuk Libra couple, percintaan kalian di 2021 Libra couple ya. Oke, aku ngerasain di sini untuk Libra couple kalian kayak memulai suatu hubungan yang lebih serius lagi, atau suatu hal yang lebih grounding lagi. Aku ngerasain kayak gitu ya. Di sini ada 5 of Wands, langsung ya. Kemudian di sini ada The Fool, oke. Gini aja. Oke, kemudian di sini ada 5 of Swords. Oke, 5 semua dong. Berarti ini di sini. Oke, ya. Luar biasa. Ini perubahan yang sangat besar sekali terjadi di hubungan kalian ya, Libra couple ya. Mulai dari perdebatan, pertentangan yang ada, mulai dari bedanya pemikiran satu sama lain, kalian beda cara berpikir dengan pasangan, ada hal yang tidak sesuai dari cara kalian memperlakukan pasangan atau hal-hal yang lain, akhirnya kalian ada kayak semacam perdebatan. Aku ngerasain di sini perdebatan untuk satu hal yang baru, hal yang kalian ngerasa tuh perlu dieksplor lebih, perlu perlu dievaluasi ulang, karena hubungan kalian sepertinya secara komunikasi bermasalah. Aku ngerasa juga banyak banget hal yang kayak tidak tersolusikan untuk kalian ya, yang
perdebatan kamu misalnya pengennya bakso, dia pengennya mie ayam, kayak gitu, hal-hal kayak gitu lah. Jadi kayak ada hal yang nggak mau ada titik tengahnya gitu. Kalian kayak suatu perbedaan yang tidak tersolusikan, yang akhirnya membuat kalian kayak kita perlu nge-explore bareng dari awal lagi deh gitu. Kayaknya kita perlu hal yang baru deh gitu. Nggak bisa sesuatu hal yang sama ini kita berbeda satu sama lain, terlalu berbeda seperti ini gitu. Masa setiap kali aku nganjurin apa kamu say no kayak gitu, ketika aku melakukan apa salah mulu buat kamu, kayak terus-terusan suasananya kayak nggak harmonis gitu yang aku rasain. Dan di sini aku ngerasa kayak diperlukannya suatu awal mula baru untuk kalian tuh, kayak apa ya, bagi yang baru pacaran kayak dimulai harus apa ya, nge-treat lagi untuk jadi kayak lagi PDKT-an gitu ya, yang kalian mungkin masih bisa apa ya, mengenal satu sama lain, dan seenggaknya ada jalan tengah lah, ada titik tengah yang bisa kalian tuh agree satu sama lain gitu, biar nggak kayak masing-masing. Aku ngerasa di sini kayak masing-masing, yang satu pengennya A, yang satunya pengennya B gitu. Dan di sini niatan untuk memperbaharui hal ini sebenarnya untuk ada komitmen lebih lanjut lagi, biar ada awal mula baru lagi untuk hubungan kalian lebih langgeng lagi ke depannya gitu. Karena apapun yang sudah berjalan sama ini itu tidak cukup baik untuk kalian. Aku ngerasainnya kayak gitu. Di sini ada pertentangan yang menurut aku udah terlalu apa ya, bikin kalian cukup terganggu gitu ya. Apalagi kalian Libra itu udah deh, kalau udah ada hal yang gak harmonis atau apa udah susah. Apalagi ini sampai harus ada perdebatan, ada kayak semacam ya situasi yang gak kondusif lah ya aku ngerasainnya. Oke, dan kalian pasti pengen adanya suatu keseimbangan dalam hubungan. Di sini aku ngerasa kayak seakan kayak apa ya, kalau masing-masing kalian itu jauh lebih peace gitu ya, lebih damai daripada ketika sama pasangan. Itu parahnya. Jadinya demi kelanggengan hubungan kalian akan melakukan itu ya, explore dari awal lagi yang aku rasain. Oke, baik, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk kalian. Oke, aku soalnya ngerasa kayak inget gitu ya, Libra itu punya tendensi untuk mencari seseorang yang sama kayak dia gitu, sama kayak yang sama-sama misalkan punya hobi yang sama, punya pemikiran yang sama, dia suka tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika nanti akhirnya dia bersama dengan orang yang sama gitu ya dengan diri Libra itu sendiri, itu sebenarnya bakal stuck di situ aja, nggak baik gitu buat para Libra. Jadi memang apa ya, opposite attract gitu ya, menurut aku penting buat Libra untuk menyeimbangkan. Karena ketika Libra yang selalu mencari keharmonisan dan berharap akhirnya orang yang sama gitu ya, sama bisa bareng sama dia, itu memang mungkin akan peace gitu ya untuk beberapa awal ya, mungkin sekitar 5 tahun gitu ya paling lama. Tapi selebihnya itu nggak ada growthnya, nggak ada pertumbuhannya hubungan itu gitu. Untuk diri masing-masing juga nggak banyak yang bisa nggak bisa bertumbuh lagi gitulah intinya. Jadi memang dibutuhkan orang yang agak berbeda dari para Libra gitu. Tapi pembawaan Libra-nya sendiri yang selalu mencari orang yang mirip-mirip kayak dia itu akan terus berlanjut memang. Ya seenggaknya kalian para Libra jadi mengerti lah ya, oh iya benar juga gitu ya, pantesan aku seperti ini gitu. Karena memang pembawaan kalian memang mencari hal yang berbau harmonis. Kalau yang harmonis itu biasa yang cocok itu biasa yang sama kayak kalian gitu.
Oke, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk Libra couple. Oke. Di sini ada where can I ask for more help in my life. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Until we can receive with an open heart, we are never really giving with an open heart. When we attach judgment to receiving help, we knowingly or unknowingly attach judgment to giving help. Today selection. Today ask someone for help and receive it with an open heart. Today's mantra, I ask for what I want and I am open to receiving it. Jadi di sini untuk kalian para Libra, aku ngerasain memang pembawaan Libra untuk mengontrol keadaan agar tetap harmonis, seimbang ya. Itu suka kebablasan gitu. Aku ngerasainnya kayak terlalu buat kalian sebenarnya jadi repot sendiri gitu ya, karena mungkin pembawaan Libra yang pengen semuanya baik-baik saja terkadang itu suka mengesampingkan apa yang penting dan krusial untuk dibicarakan gitu. Aku ngerasa di sini untuk para Libra, ketika kalian ngerasa butuh sesuatu hal, apalagi bantuan, akan lebih baik kalian memang secara komunikasi ya yang tepat ke pasangan itu bisa kalian katakan gitu apa yang tidak menyamankan kalian, apa yang perlu dibantu gitu, karena di sini nggak semua hal itu bisa kalian handle sendiri. Oh ternyata permasalahan kita A, oh ternyata kita permasalahannya B, oke, aku bakal benahin itu gitu ya. Jadi biasanya suka bikin solusi sendiri gitu, nggak diomongin sama pasangan karena udah terlalu udah terlalu ya skeptis duluan ya. Aku udah tahu pasangan aku nggak mungkin dia mau bantuin aku nyuci gitu ya. Nggak mungkin mau bantuin aku nyetrika, nggak mungkin gitu. Jadi udah punya gambaran duluan gitu sebelum akhirnya kalian mencoba. Ingat loh, people change gitu ya, orang itu bisa berubah. Coba kalau itu ternyata udah sampai menjadi beban untuk diri kalian ngerasa kayak nggak balance terkait hal tersebut, utarakan gitu, jangan dibiarkan, karena keharmonisan, karena pembiaran itu akan menjadi bom waktu menurut aku ya. Tinggal tunggu aja jeder gitu, tiba-tiba ada yang udah selingkuh aja, tiba-tiba udah ada yang ngerasa selama ini aku sudah menahan-nahan atau apapun itu, jadi kayak jadi hubungan yang gak sehat gitu. Jadi ketika kalian menginginkan sesuatu hal, coba untuk dikomunikasikan. Kalau ternyata itu tidak berbuah manis, setidaknya kamu udah mencoba gitu ya, walaupun mungkin kata-katanya sama untuk minta bantuan nyuci ya, minta bantuan nyetrika gitu. Ini bagi yang lagi married gitu ya, aku kasih contohnya ya. Seenggaknya kalian utarakan lah lagi gitu. Mau nanti gimana ya, pasti setiap kali kita mencoba untuk bernegosiasi sama pasangan gitu ya, dan dari kata-kata kita pasti ada dampaknya gitu ke pasangan. Tapi memang hal tersebut tidak bisa kita hold dulu ya, kita tunda dulu terus saja sampai akhirnya numpuk jadi beban kamu sendiri. Karena ingat, ini adalah pasangan, couple, artinya berdua. Kalau kamu ngurusin itu sendiri, solusiin itu sendiri dalam perbedaan kalian, dalam ya ketidakharmonisan kalian, menurut aku itu sudah tidak berlaku, kalian itu pasangan gitu. Jadi coba solusikan bersama dengan pasangan, negosiasikan, lakukan crucial conversation dengan pasangan. Oke, baik, aku bakal kasihin ya saran percintaan lagi, satu lagi untuk kalian. Di sini ada Am I afraid to be seen? Kita baca bareng-bareng. The world doesn't want you to hold back any longer.
Time to shine your unique light on the world. You were made from love, and from love you are whole. There is no more hiding, there is no more shame, there is only truth. Live naked and free. Okay. Today's selection-nya, what part of me do I hide so I can be socially accepted and fit in? Am I being authentic? Do I allow myself to be all of me? What do I need to feel so I can be safe to be seen? Journal your answer. Jadi di sini cobalah untuk kalian lebih in touch untuk diri kalian sendiri gitu ya. Terkadang yaitu ketika kita menjalani hubungan dengan pasangan, terkadang kita suka melupakan diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya aku tuh suka bakso loh gitu ya, tapi karena kamu gak suka bakso, aku jadi demi menjaga keseimbangan, keharmonisan hubungan kita, aku gak makan bakso gitu. Ingat, ketika kalian udah berpikiran seperti itu, sebenarnya kalian sudah ada kayak semacam ketidakikhlasan gitu kan. Udah kepikiran demi kamu loh ini gitu. Kata-kata demi kamunya ini sebenarnya kata-kata berbeban gitu. Jadi aku rasa lihat kembali, kalau ternyata emang kamu pada dasarnya suka melakukan satu hal tapi akhirnya terhenti karena pasangan kamu atau apapun, aku rasa perlu kalian kayak evaluasi ulang lah. Kalau nggak terkait tentang hubungan kalian, ya tentang diri kalian sendiri untuk mengambil suatu keputusan. Libra itu susah banget untuk mengambilkan keputusan, bakal lama untuk membuat keputusan, banyak pertimbangan dan takut salah, takut A, takut B, takut C, banyak ini itunya, terlalu panjang. Kalau proposalnya tuh kayak approvalnya tuh lama banget sampai bisa akhirnya terapprove semua untuk melakukan satu membuat satu keputusan. Jadi di sini jangan takut. Ketika kamu pengen sesuatu hal, menurut kamu itu krusial, menurut kamu itu penting, menurut kamu itu vital untuk kamu, utarakan apapun resikonya gitu. Karena aku yakin kalian takut kalau ada yang berbau dengan ketidakharmonisan. Kalian takut juga harus melakukan crucial conversation itu. Tapi demi hubungan kamu, demi deminya tadi kayak semakin berbeban ya. Ya, untuk hubungan kamu sendiri, kalau kamu pengen langgang sama pasangan, crucial conversation itu tetap diperlukan. Jadi coba ya, jangan terus ditutup-tutupin. Kalau kamu suka bakso, bilang suka bakso, dan menurut kamu bakso itu penting sekali untuk kamu gitu ya. Ini aku cuma memberikan kayak gambaran aja ya, maksudnya bisa kamu aplikasikan dengan hal yang menurut kamu penting tadi. Ya kamu katakan gitu. Jangan sampai itu kayak cuma menjadi keluh kesah dalam diri kamu sendiri. Karena jatuhnya kalau kamu menghindar gini terus, perselingkuhan itu tuh tinggi banget. Karena kamu akan mencoba untuk mencari orang yang sudah suka bakso duluan gitu ya. Mencari apa yang tidak ada di pasangan kamu sekarang, padahal mungkin di pasangan kamu kurangnya cuma tadi gak suka bakso doang gitu ya. Sebenarnya kan sayang juga kalau karena hanya untuk menghindari suatu hal yang kamu ngerasa kayak segan atau ngerasa itu terlalu beresiko untuk kamu komunikasikan, akhirnya harus apapun yang kalian sudah bina selama ini harus hilang sudah gitu. Akan lebih baik kamu ya ambil resikonya ya, ambil resikonya. Jangan takut untuk mengatakan apa yang menurut kamu itu penting untuk kamu, untuk hubungan kamu. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk percintaan Libra ya, untuk Libra couple ya di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang
percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, oke? Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra couple percintaan kalian di September 2021. Thanks for watching. Bye bye.